Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh menerapkan frugal living sebagai gaya hidup hemat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah frugal living yang baru-baru ini semakin diminati oleh masyarakat kita. Kalau kamu sudah mendengar istilah gaya hidup minimalis, yaitu gaya hidup seminimal mungkin dan menghindari kepemilikan barang secara berlebihan, mungkin kamu juga bisa menerapkan gaya hidup frugal living. Yang secara bahasa, frugal living berasal dari kata frugal yang artinya hemat dan living yang artinya hidup. Sehingga frugal living bisa diartikan sebagai gaya hidup hemat. Lebih lanjut, pengertian frugal living adalah gaya hidup yang cermat dan hemat dalam mengelola segala sesuatu tanpa mengesampingkan value atau nilai dari suatu barang. Kalau kamu mulai penasaran dengan gaya hidup ini, berikut beberapa penjelasan mengenai frugal living. Yang pertama, frugal living tidak sama dengan pelit. Ketahuilah bahwa hidup hemat bukan berarti pelit, tapi sedikit di mata masyarakat yang beranggapan hemat dan pelit itu beda tipis. Hemat bukan berarti memangkas kebutuhan dan keinginan sehingga kelewat pelit, tetapi lebih berhati-hati dalam mendeteksi keinginan dan mempertimbangkan pengeluaran. Contohnya, seperti kamu diberi dua pilihan merek dalam membeli tas. Pilihan pertama memiliki harga yang lebih murah, tapi kualitasnya mudah rusak. Sedangkan yang kedua memiliki harga yang lebih mahal, tapi terjamin kualitas serta keawetannya. Kalau ingin mengikuti prinsip frugal living, maka tas pilihan kedua lah yang akan dipilih. Karena dengan membeli yang sedikit lebih mahal, kita bisa memperpanjang usia kegunaan tas tersebut. Hal ini otomatis akan membuat kita bisa menghemat uang lebih banyak. Berbeda dengan kebalikannya, walau memilih yang lebih murah, tetapi tas pengeluaran pertama akan cepat rusak. Hal ini membuat kita lebih banyak mengeluarkan uang untuk membelinya lagi. Sehingga frugal living bukan bermakna segala pengeluaran harus dihemat, tetapi bagaimana kita cerdas dalam mengelola pengeluaran tanpa menghilangkan nilai suatu barang. Kedua, atur cash flow agar tidak berantakan. Dalam gaya hidup ini, penting rasanya untuk mengatur keuangan kamu. Bisa dimulai dengan membuat anggaran keuangan. Kamu bisa memulai dengan melihat cash flow atau alur pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. Kalau tidak memiliki banyak waktu untuk mengatur cash flow, kamu bisa memakai aplikasi keuangan. Gunakanlah fitur anggaran dan catatan keuangan. Ketiga, cerdas dalam mengatur keuangan. Sesuai dari pengertian frugal living, yaitu cerdas dalam mengatur keuangan. Tentunya hal ini harus sudah mulai dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa mencatat hari-hari penting karena tidak sedikit e-commerce yang menawarkan banyak diskon dan cashback di hari-hari penting. Jadi manfaatkanlah untuk memenuhi kebutuhan kamu. Bisa juga dengan membawa bekal dan minuman dari rumah. Selain bisa menghemat pengeluaran, kesehatan dan gizi seimbang bisa terjaga dengan baik. Sisa dana dari hasil mengatur keuangan bisa kamu alokasikan ke tabungan atau kebutuhan lainnya. Keempat, hilangkan rasa gengsi dan status sosial. Di antara kita tentunya pernah mendahulukan kebutuhan status sosial atau ingin mendapatkan pengakuan di lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan kita ingin membeli barang yang tidak penting. Misalnya, membeli pakaian atau produk dari merek terkemuka yang mahal harganya, atau membeli aksesoris di toko-toko tertentu yang bisa menaikkan status sosial. Jangan malu untuk hidup hemat dan seadanya, karena sejatinya kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tidak perlu repot memenuhi ekspektasi orang lain dengan membeli barang-barang yang sangat mahal. Penuhi saja apa yang kita butuhkan, bukan apa yang mereka butuhkan. Karena pada akhirnya, orang lain tidak akan selamanya peduli terhadap kehidupan kamu. Itulah tadi konsep frugal living yang bisa kamu terapkan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Istilah frugal living atau gaya hidup hemat sekarang menjadi tren setelah banyak pesawat dunia yang menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Di saat ada orang yang tidak ragu menunjukkan kekayaan,
orang-orang super kaya ini malah memilih hidup sederhana. Gaya hidup ini dilakukan untuk tujuan keuangan di masa nanti. Gaya hidup frugal living dapat dipraktikkan siapa saja, terutama di masa sulit seperti ini. Gaya hidup hemat bisa menyelamatkan kamu dari kondisi keuangan yang lebih buruk. Untuk itu, di sini akan dijelaskan pengertian, karakteristik, dan cara hidup, dan juga contohnya dari para orang kaya yang menerapkan gaya hidup frugal living. Apa sih frugal living itu? Frugal living merupakan gaya hidup sederhana atau hemat yang dilakukan untuk mengatur keuangan lebih baik. Kamu yang menerapkan gaya hidup ini akan membedakan kebutuhan dan keinginan, lalu lebih memprioritaskan bagian kebutuhan. Sementara, keinginan akan dipikirkan 2 kali lipat lagi apakah hal itu benar-benar penting untuk dimiliki atau tidak. Dibandingkan hidup dalam kemewahan, konsep ini mengajarkan para pelakunya untuk memikirkan konsekuensinya sebelum beraksi. Menghambur-hamburkan uang itu terkadang menyenangkan sambil membeli barang-barang yang disukai, tapi akibatnya bisa mengakibatkan kebangkrutan lebih cepat. Tapi sudah banyak orang yang sadar bahwa kesenangan sesaat tidak diperlukan, karena itu mereka lebih memilih untuk ketenangan batin dengan salah satu cara, yaitu menerapkan hidup hemat. Karakteristik frugal living. Gaya hidup hemat ini bukan berarti tidak membeli sama sekali, sehingga kualitas hidup jadi menurun, tapi tetap melakukan pembelian dengan penuh perhitungan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tidak mengikuti tren. Tren bisa menjadi racun ketika banyak orang beranggapan apabila tidak mengikuti tren, mereka adalah orang yang ketinggalan zaman. Sementara itu, orang yang menerapkan gaya hidup hemat tidak akan terpengaruh dengan tren dan mereka nyaman dengan hal itu. Seperti podcast yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang Joy of Missing Out. Tidak mengikuti tren tetap akan membuat mereka jadi manusia yang bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi tidak mengikuti tren bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Kedua, menghitung pengeluaran secara cermat. Bagi mereka yang menerapkan hidup hemat, 1 sen pun pengeluaran yang dilakukan akan dihitung secara cermat. Mereka akan berpikir secara aktif kenapa pengeluaran ini dan itu perlu dilakukan, dan mengapa hal lainnya bisa dibeli nanti saja. Semuanya diatur berdasarkan yang mereka perlukan, bukan berdasarkan hal yang dipaksakan harus ada. Ketiga, mendahulukan kebutuhan. Gaya hidup hemat juga ditunjukkan dengan cara selalu mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Semua kebutuhan harus terpenuhi dulu, baru setelah itu memenuhi keinginannya. Caranya dengan menyusun skala prioritas kebutuhan. Tapi memenuhi keinginan pun tidak harus selalu ada pada saat itu juga. Bisa dilakukan nanti apabila memang hal itu benar-benar diinginkan dan punya nilai tersendiri. Misalnya memudahkan kamu dalam melaksanakan aktivitas. Lalu bagaimana cara hidup frugal living? Untuk kamu yang ingin menerapkan hidup hemat, ini cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyusun anggaran. Kamu pasti melakukan penyusunan anggaran terlebih dahulu atau melakukan budgeting. Kamu pasti tahu penghasilan kamu setiap bulannya berapa. Setelah itu, kamu membuat anggaran per kategori, misalnya untuk makanan, untuk transportasi, untuk menabung, dan lain sebagainya. Kamu bisa memperkirakannya dengan melihat berapa pengeluaran kamu di setiap bulannya. Dengan membuat anggaran seperti ini, kamu pasti akan tahu pada bagian kategori mana pengeluarannya terlalu banyak, sehingga kamu bisa langsung melakukan penghematan di bagian itu. Kedua, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kunci dari hidup hemat adalah mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kamu yang paham kebutuhan dan keinginan yang kamu punya. Kebutuhan biasanya tidak jauh dari kebutuhan pangan, berbagai macam tagihan, sampai ke biaya-biaya untuk menunjang kegiatan harian seperti transportasi. Setelah kamu menyediakan anggaran untuk itu, kamu bisa saja menyediakan anggaran untuk keinginan, namun besarannya harus jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan. Ketiga, perhitungan soal pengeluaran. Setiap melakukan pengeluaran di luar kebutuhan, kamu perlu mempertanyakan apakah pengeluaran itu benar-benar perlu dilakukan atau tidak. Keempat, mengenalkan waktu diskon atau promo. Tidak ada salahnya memanfaatkan diskon supaya bisa mendapatkan harga lebih murah ketika berbelanja. Ini membuat kamu jadi lebih mudah berhemat. Kelima, menjual atau menyumbangkan barang. Kamu bisa menjual barang yang tidak digunakan atau menyumbangkannya pada orang yang butuh. Hal itu supaya tidak ada barang yang menumpuk di rumah kamu. Kamu pun bisa mengisinya dengan barang yang lebih baru nanti. Lalu contoh orang kaya yang menerapkan frugal living.
Beberapa pesohor dunia yang melakukan frugal living cukup banyak, mulai dari Lady Gaga yang ternyata lebih memilih penampilan sederhana di luar panggung, Leonardo DiCaprio yang fokus pada kegiatan amal yang didirikannya sendiri, Mark Zuckerberg yang memakai pakaian sederhana dengan warna sama. Ada lagi Keanu Reeves yang tidak mempunyai rumah mewah dan memilih tinggal di rumah sederhana. Penyanyi mendunia Ed Sheeran juga lebih senang berpenampilan apa adanya. Masih banyak lagi sosok seperti mereka. Tapi sebenarnya untuk melakukan gaya hidup hemat, kamu tidak perlu jadi kaya dulu. Kamu bisa melakukannya sekarang karena hal itu bermanfaat untuk kamu. Kali ini kita akan membahas tentang tips mengatur gaji yang pas-pasan. Apakah kamu termasuk orang yang langsung check out barang-barang yang ada di keranjang e-commerce atau pesan makanan online begitu terima gajian? Biasanya setelah itu langsung merasa kenapa dompet menipis padahal baru gajian, sedangkan tanggal gajian masih lama sekali. Kalau begini terus, rasanya gaji yang pas-pasan hanya numpang lewat saja di rekening. Kalau kita selalu menjalani hidup dari gaji ke gaji, seperti itu setiap bulannya, akan sulit untuk bisa menabung, apalagi investasi untuk jangka panjang. Berikut adalah tips mengatur gaji yang pas-pasan. Yang pertama, catat pemasukan dan pengeluaran. Catat setiap pemasukan yang kamu terima setiap bulannya, baik dari gaji tetap maupun dari penghasilan tambahan. Begitu pula dengan setiap pengeluaran yang kamu lakukan. Jangan malas untuk mencatat setiap detailnya. Ini penting untuk melihat pos mana yang merupakan pengeluaran terbesarmu. Konsumsi, transportasi, internet dan paket data, belanja pakaian, dan lainnya. Kamu bisa juga mencoba metode Kakeibo. Kedua, buat budgeting. Setelah mengetahui kebiasaan pengeluaranmu setiap bulannya, kamu bisa mulai membuat budgeting. Hal ini untuk menjaga supaya kamu tidak mengeluarkan uang lebih dari yang sudah ditentukan. Kalau dari pencatatan keuangan sudah menggunakan metode Kakeibo, kamu bisa melanjutkan budgeting dari metode yang sama. Alternatifnya, kamu bisa mencoba metode budgeting ala Lee Ka-shing atau yang lebih minimalis seperti metode 50-30-20 dan 80/20. Kamu bisa mencoba semuanya dan mencari metode mana yang lebih pas untukmu. Ketiga, bayar kewajiban dan sisihkan untuk tabungan. Begitu menerima gaji, apa yang pertama kali kamu lakukan? Sebelum membeli barang apapun, pastikan kamu bayar tagihan atau cicilan dulu. Jangan sampai melebihi batas tempo agar terhindar dari biaya denda. Setelah itu, sisihkan juga minimal 10% dari penghasilan untuk ditabung. Keempat, pisahkan pos-pos pengeluaran. Setelah memisahkan dana untuk membayar kewajiban dan disisihkan ke tabungan, kamu bisa memisahkan sisa uangmu ke dalam pos-pos pengeluaran sesuai budgeting yang kamu buat. Kelima, selalu membawa daftar barang saat belanja. Daftar barang belanjaan bisa dibilang hal yang sederhana, tapi ini yang bisa menjaga supaya kamu tidak belanja dengan kebablasan. Saat belanja kebutuhan pokok, baik mingguan atau bulanan, usahakan untuk fokus pada barang-barang yang ada di daftar belanjamu saja. Jangan sampai tergoda untuk mengambil barang lainnya. Kalau kamu menginginkan barang yang di luar daftar belanja, pastikan kembali itu barang yang kamu butuhkan dan masih masuk dalam budget belanjamu. Keenam, jeli terhadap promo. Tidak ada salahnya memperhatikan promo yang sedang berjalan, baik ketika belanja offline maupun online. Saat belanja offline, lihat ke bagian atau rak barang promo, lalu cek apakah barang yang kamu butuhkan ada di situ. Saat belanja online, ada momen belanja di tanggal-tanggal tertentu yang bisa dimanfaatkan. Manfaatkan promo, tapi jangan jadikan ini sebagai alasan untuk belanja yang tidak perlu. Yang terakhir, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Saat kamu memasukkan satu barang dalam keranjang belanja, tanyakan kembali pada dirimu, apakah ini barang yang kamu butuhkan atau inginkan. Untuk mensiasati gaji yang pas-pasan, utamakan pengeluaran uang untuk hal-hal yang sifatnya memang kamu butuhkan. Tunda keinginan membeli barang-barang keinginan dengan membuat tabungan terlebih dahulu. Misalnya, sisihkan 10.000 per hari untuk membeli barang yang kamu taksir baru-baru ini. Bedakan skala prioritas untuk barang yang memang harus dibeli sekarang dengan yang bisa kamu jadikan future spending. Untuk memilikinya, kamu harus melalui proses menabung terlebih dahulu. Begitu dana terkumpul, siapa tahu ternyata sudah tidak menginginkan barang tersebut dan tabungan bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang lebih penting dari menabung.
Jika sebelum-sebelumnya video saya membahas topik tentang pentingnya menabung, maka kali ini kita akan membahas soal hal yang lebih penting dari menabung. Jadi begini, menabung adalah kegiatan wajib bagi orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi tidak semua orang diharuskan menabung terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang menurut saya lebih penting dari menabung. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Sebelum menabung, sebaiknya penuhi terlebih dahulu kebutuhan kita, terutama biaya makanan pokok, tagihan listrik, tagihan air, gas, biaya bensin, biaya pulsa dan internet, dan kebutuhan penting lainnya. Ketika segala sesuatu menjadi sangat sulit dalam hidup, kita memiliki dorongan yang dalam untuk memotong semuanya kembali ke hal-hal yang esensial. Jadi sebaiknya penuhi kebutuhan terlebih dahulu. Ini semua adalah strategi untuk memastikan bahwa kita memenuhi kebutuhan paling dasar setiap hari tanpa terganggu oleh benda-benda kurang bermanfaat dalam hidup. Percuma kita pusing memikirkan tabungan, tapi kebutuhan utama tidak terpenuhi. Maka dari itu kita perlu untuk memikirkan kebutuhan utama terlebih dahulu untuk memenuhi keberlangsungan hidup kita. Kedua, membayar kredit KPR dan hutang lainnya. Jika kamu sedang melakukan kredit rumah, motor, mobil, dan lain sebagainya, maka kamu perlu untuk mementingkan biaya pembayaran kredit tersebut terlebih dahulu. Kalau telat bayar, maka akan ada kemungkinan barang kredit tersebut akan disita. Maka dari itu, sebelum menabung pastikan sudah selesai membayar biaya-biaya ini. Ketiga, menjaga kesehatan. Sekali lagi ditekankan di video sebelumnya, bahwa menjaga kesehatan merupakan hal yang paling penting. Jadi sebelum menabung, pastikan biaya untuk menjaga kesehatan sudah terpenuhi. Seperti biaya untuk membeli jus buah dan sayur yang menyehatkan, atau membeli yogurt, dan yang lainnya. Menjaga kesehatan tidak harus yang mahal, tetapi bisa menjaga kesehatan kita dengan cara yang murah seperti lari pagi tiap hari, atau sekedar maraton, atau jalan kaki. Hal ini penting karena kesehatan lebih utama dibandingkan uang yang banyak. Ketika kita sehat, maka kita bisa melakukan apapun. Ketika sakit, pasti kita sadar bahwa kesehatan adalah segalanya. Tapi saya doakan kembali, mari berharap bahwa kita semua adalah orang yang sehat selalu. Keempat, beramal. Coba kamu lihat di sekelilingmu. Coba perhatikan, masih banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita perlu memberikan sedikit uang untuk didonasikan atau disedekahkan kepada yang membutuhkan. Maka perlu uluran tangan kita, dan kita pun perlu untuk memperhatikan orang-orang tersebut. Orang-orang yang paling mulia di dunia ini adalah orang yang mampu menyantuni fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Kelima, investasi. Investasi menurut saya lebih penting daripada menabung. Hal ini karena berinvestasi bertujuan untuk jangka panjang, sedangkan menabung lebih ke jangka pendek. Investasi bertujuan untuk melawan inflasi. Ketika harga barang dan jasa semakin mahal, maka uang yang kita miliki akan memiliki daya beli yang lebih rendah. Untuk itulah kita perlu melakukan investasi. Itulah tadi hal yang lebih penting dari menabung. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.